risiko. Kami mau selesai. Seorang ibu-ibu di Kelurahan Gunung Sarya, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, memprotes keras aparat kelurahan. Ibu ini menuding pembagian bantuan korban banjir dari berbagai pihak tersebut tidak merata. Ibu bernama Erni ini mengaku kesal karena tak kunjung mendapat bantuan dari posko banjir bandang. Ya. Sudah 4 hari rumah kami kayak gini, Pak. Ya. Enggak ada lagi bantuan kami, Pak. Ini bantuan kayak nyosa sama rumah kami rata kayak ekor, Pak. Sementara, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumbar mengakui bantuan yang masuk ke Sumatera Barat, terutama Kota Padang, memang tidak terkoordinir dengan baik, sehingga pembagiannya kurang merata. Pada seluruh pihak yang akan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor ini agar mengkonfirmasi ke posko setempat sehingga nanti bisa diarahkan mana lokasi-lokasi yang membutuhkan logistik dan bantuan-bantuan tertentu. Namun demikian, BPBD Sumbar berterima kasih kepada seluruh donatur dan mengimbau untuk bisa melapor ke posko-posko BPBD atau pemerintah kabupaten kota agar penyaluran bantuan lebih terkoordinir dan merata. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Halo, selamat malam, apa kabar pemirsa? Informasi ibu-ibu korban banjir protes keras kepada aparat kelurahan yang diduga tak merata dalam membagikan bantuan di Padang, Sumatera Barat tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Selain itu kami juga akan menghadirkan informasi penting lainnya, diantaranya DPR desak sejumlah menteri untuk mundur jika tak mampu menyelesaikan bencana di Sumatera. Saya Diandra Mukni, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, jenazah Alvarokiano Nugroho, korban pembunuhan dan penculikan, hari ini dimakamkan di tempat pemakaman umum di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sekitar pukul 3 sore, jenazah Alvarokiano Nugroho tiba di rumah duka di Jalan Masjid Muflihun, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Jenazah kemudian dibawa ke Masjid Muflihun, tempat terakhir kali almarhum Alvaro terlihat untuk disolatkan. Usai disolatkan, jenazah Alvaro langsung dibawa ke pemakaman wakaf Masjid Muflihun untuk dimakamkan. Suasana haru pun menyelimuti proses pemakaman Alvaro ke tempat peristirahatan terakhirnya. Keluarga yang ditemui usai pemakaman mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah mengawal sejak awal hingga akhirnya Alvaro ditemukan. Terima kasih banyak untuk Polsek Pesanggerahan, Polres Jakarta Selatan, Polri, terutama untuk Bu Sela yang udah banyak membantu dari awal sampai ini terungkap. Mengucap syukur alhamdulillah bahwa selama 9 bulan ini sudah terungkap dan diketemukannya, walaupun angka itu diketemukan. Saya juga bersyukur dan mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak. Pemirsa, polisi pastikan kerangka yang ditemukan di Jembatan Cilalai Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat adalah Alvarokiano Nugroho. Kepastian didapat setelah dilakukan tes DNA. Kepala Rumah Sakit Polri Brigjen Prima Heru mengatakan pemeriksaan dilakukan pada rahang, gigi, dan DNA kerangka yang ditemukan. Hasilnya menyatakan bahwa kerangka yang ditemukan cocok dengan Alvarokiano Nugroho, bocah berusia 6 tahun yang dibunuh ayah tirinya. Berdasarkan tulang rahang dan elemen gigi yang ditemukan di TKP. Berdasarkan hasil pemeriksaan DNA dan gigi, dapat disimpulkan bahwa kerangka dengan nomor register 0062-11 Romawi 2005 ML adalah Alvaro.
Kiano Nugroho, anak biologis dari Arum Indah Kusumastuti. Sementara itu pihak keluarga akan segera menjemput jenazah Alvaro di Rumah Sakit Polri untuk segera dimakamkan. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penyidik terus mendalami dugaan keterlibatan pihak lain dan tewasnya tersangka ayah tiri Alvaro Kiano. Polisi juga kembali menemukan bagian kerangka yang diduga merupakan rahang dari Alvaro. Tim Reserse Kriminal Polda Metro Jaya kembali melakukan pemeriksaan dan olah TKP terkait penemuan jasad Alvaro Kiano Nugroho di Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang sebelum dilaporkan hilang selama 8 bulan. Tim Reserse Kriminal Polda Metro Jaya bersama tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati menyisir titik lokasi tempat ditemukannya kerangka Alvaro Kiano. Dalam proses olah TKP, tim kepolisian juga dibantu 2 anjing pelacak. Saat olah TKP, tim kepolisian berhasil menemukan salah satu kerangka yang diduga merupakan rahang dari jenazah Alvaro Kiano. Dalam proses olah TKP di Jembatan Cilalai, wilayah Tenjo, Kabupaten Bogor, pihak keluarga Alvaro Kiano tidak hadir menyaksikan langsung proses olah TKP. Kini polisi memfokuskan pengusutan kasus kematian anak Alvaro Kiano Nugroho pada pemeriksaan forensik dan pengujian DNA. Di saat bersamaan, penyidik juga terus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain hingga tewasnya ayah tiri korban yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara ibu Alvaro Kiano Nugroho mengaku pernah dianiaya mantan suaminya sekaligus ayah tiri Alvaro. Pelaku juga pernah mengancam menculik anaknya jika menolak rujuk. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Henry Aprila, Rama Romadona, Ahmad Putra Pamungkas, iNews melaporkan. Kita berlanjut ke informasi lainnya, pemirsa. Selebgram Lisa Mariana dijemput paksa penyidik Polda Jawa Barat terkait kasus dugaan video asusila. Penjemputan paksa dilakukan lantaran Lisa Mariana sudah 2 kali mangkir dari panggilan pemeriksaan. Didampingi kuasa hukumnya, Lisa Mariana langsung masuk ke dalam gedung Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat Bandung Kamis siang. Lisa Mariana menjalani pemeriksaan guna memenuhi berkas penyelidikan. Lisa juga telah ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti melanggar Undang-Undang ITE tentang pornografi meski belum dilakukan penahanan. Sebelumnya Lisa sempat mangkir dari panggilan pihak penyidik sebanyak 2 kali hingga harus dilakukan penjemputan paksa. Pada hari ini kita telah melakukan upaya paksa penangkapan atas nama saudari LM. Dan sebelumnya kita juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara MT, di mana kedua orang ini berdasarkan bukti alat yang cukup, ini untuk dilakukan penetapan sebagai tersangka dalam kasus tidak pidana, yaitu transmisi elektronik yang Undang-Undang ITE yang isinya adalah terkait dengan video pornografi. Di depan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, DPR desak menteri yang tak mampu tangani banjir Sumatera untuk mundur. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di iNews Pro.